warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Selvina Dimasinta, NIM 21 dari Tadris Biologi A semester 6 IAIN Kudus. Di sini saya akan menyampaikan materi evolusi terkait mekanisme spesiasi. Langsung saja ke pendahuluan ya teman-teman. Nah, keragaman spesies di bumi menjadi bentuk pertanyaan besar, bagaimana sih spesies itu bisa terbentuk? Nah, pembentukan spesies memungkinkan terjadi melalui perkawinan secara acak dan pemisahan habitat secara geografis. Pembentukan spesies bukan berarti menghilangkan kekuasaan Tuhan, melainkan melihat bagaimana Tuhan membuat mekanisme dalam pembentukan spesies yang beragam. Salah satu indikasi bahwa spesies telah mengalami evolusi diantaranya terhalangnya proses reproduksi. Hal ini menjadi ciri pembeda antara spesies yang satu dengan spesies yang lain. Pembentukan spesies bersifat khusus dengan faktor pembatas yang lebih spesifik seperti habitat yang berbeda dan waktu kawin yang berbeda. Nah, kita lanjut ke materi yaitu isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi merupakan kondisi yang menjadi penghalang suatu spesies melakukan perkawinan. Nah, isolasi reproduksi ini digolongkan menjadi dua, yaitu isolasi prazigotik dan isolasi pasca-zigotik. Isolasi prazigotik ini terjadi sebelum perkawinan. Nah, sedangkan yang pasca-zigotik itu terjadi setelah perkawinan. Nah, pada isolasi prazigotik ini digolongkan menjadi 5, yaitu isolasi habitat, isolasi temporal, isolasi perilaku, isolasi mekanis, dan isolasi gametik. Sedangkan yang isolasi pasca-zigotik itu dibagi menjadi satu, yaitu kemampuan fertilisasi yang lemah atau steril. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah isolasi habitat. Isolasi habitat ini terjadi karena perbedaan habitat yang menjadikan dua spesies terhalang untuk melakukan perkawinan. Nah, ini ada contoh kata ya. Ada katak Bufo fowleri atau katak yang hidup di darat dan Bufo americanus atau katak yang hidup di air. Nah, keduanya ini tidak dapat melangsungkan perkawinan karena habitat hidup mereka yang berbeda. Nah, ini ada gambar dari katak darat ya, dan ini adalah katak air. Nah, keduanya ini tidak bisa melakukan perkawinan karena habitat hidup mereka yang berbeda walaupun mereka itu sama-sama katak. Nah, yang selanjutnya adalah isolasi temporal. Isolasi temporal ini terjadi karena masa pematangan kelamin yang berbeda sehingga mempengaruhi waktu kawin yang berbeda. Nah, ini ada contoh hewan Spilogale putorius dan Spilogale gracilis. Nah, pada Spilogale putorius ini melakukan perkawinan pada ujung musim dingin, sedangkan yang Spilogale gracilis ini melakukan perkawinan pada penghujung musim panas. Nah, keduanya ini tidak bisa melangsungkan perkawinan karena gamet pada Spilogale putorius matang pada penghujung musim dingin, sedangkan yang Spilogale gracilis ini gametnya matang di ujung musim panas. Jadi mereka apabila bertemu tidak bisa melakukan perkawinan. Kemudian ada isolasi perilaku. Nah, isolasi perilaku ini terjadi karena perbedaan mekanisme perkawinan. Perilaku perkawinan yang dirasa unik bagi suatu spesies dinilai sebagai penghalang reproduktif. Karena perkawinan ini hanya terjadi pada spesies yang dapat mengerti perilaku tersebut. Nah, perilaku ini bisa saja dalam bentuk suara atau juga tingkah laku. Nah, misalnya ini ada contoh pada angsa batu kaki biru yang melakukan perkawinan dengan cara yang unik, yaitu jantan melangkah dengan mengangkat kaki yang tinggi untuk menarik perhatian betina pada kakinya yang biru terang. Jadi, saat akan melakukan perkawinan, sang jantan ini akan mengangkat kaki setinggi-tingginya untuk menunjukkan bahwa memperlihatkan gitu ya bahwa kakinya yang biru terang itu untuk apa? Untuk menarik perhatian betina ya. Nah, ada contoh lagi misalnya jangkrik. Nah, misalnya ada jangkrik betina itu hanya mau
kawin dengan jangkrik yang memiliki suara yang merdu gitu ya misalnya. Jadi hanya spesies tertentu yang mengerti perilaku tersebut dan yang mau kawin dengan spesies tersebut seperti itu. Nah, kemudian ada isolasi mekanis. Isolasi mekanis ini terjadi karena perkawinan terhalang akibat perbedaan morfologis. Misalnya ini ada siput bergenus Bradybaena yang memiliki arah putaran cangkangnya itu berlawanan, sehingga bukaan genital pada siput menjadi tidak sejajar yang mengakibatkan tidak tuntasnya perkawinan. Nah, ini ada gambarnya. Jadi, karena putarannya ini berlawanan, jadi bukaan genitalnya itu tidak sejajar, sehingga apabila terjadi perkawinan itu tidak maksimal atau tidak tuntas seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada isolasi gametik. Isolasi gametik ini terjadi karena spesies tidak mampu membuat sel telur dari spesies lain dikarenakan komposisi biokimiawi yang berbeda, sehingga menjadi penghalang sperma untuk dapat membuahi sel telur. Nah, biasanya itu isolasi gametik terjadi pada fertilisasi eksternal. Nah, misalnya ini ada contoh bulu babi. Ada bulu babi merah dan bulu babi ungu. Nah, keduanya ini tidak bisa melakukan perkawinan karena komposisi biokimiawi dari gametnya itu berbeda, sehingga sel telur tidak bisa dibuai oleh sel sperma. Nah, kemudian ada contoh lagi. Ini ada bunga monyetan atau bunga Mimulus lewesi dan Mimulus cardinalis. Bisa dilihat ya, keduanya ini tidak bisa melakukan kawin silang ya, karena terhalang oleh dua penghalang, yaitu prazigotik. Maksud saya dua penghalang prazigotik, yaitu pilihan penyerbu dan isolasi gamet. Nah, bisa dilihat ini morfologi dari bunganya itu berbeda. Yang satu berwarna merah dan yang satu berwarna merah muda. Nah, hal ini menyebabkan polinatornya itu juga berbeda. Polinator itu merupakan perantara penyerbukan. Nah, pada bunga yang berwarna merah ini lebih disukai oleh burung kolibri, sehingga polinatornya itu burung kolibri. Nah, sedangkan yang merah muda ini lebih disukai oleh lebah. Jadi polinatornya itu lebah, polinatornya berbeda, sehingga menyebabkan pilihan penyerbuk. Nah, karena pilihan penyerbunya berbeda, menyebabkan isolasi gamet. Karena kan berbeda polinatornya, jadi mengakibatkan isolasi gametik ya. Nah, kemudian yang terakhir ada isolasi pasca-zigotik, yaitu kemampuan fertilisasi yang lemah atau steril. Beberapa spesies yang melakukan perkawinan antara dua spesies atau hibridasi menghasilkan keturunan yang lemah atau steril. Ini ada contoh keledai yang dikawinkan dengan kuda, ya, akan dihasilkan spesies bagal. Nah, bagal ini tidak bisa menghasilkan keturunan atau steril, ya. Biasanya bagal ini dijadikan sebagai pengangkut barang ya, karena dia memiliki tubuh yang lebih tegap dari keledai, akan tetapi tidak bisa berlari kencang seperti kuda, ya. Baik, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.